Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F atau kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sistem dari aplikasi yang kami buat. Nah, sebelumnya di sini kelompok kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama, saya Azhara Misal Sabila dengan NIM 2424 1010008 dan juga rekan saya Rehan Arka Permana dan Dino Wahyu Setiawan. Namun sebelumnya mohon maaf sekali kepada Bapak Brian dan juga Bapak Doni. Pada video penjelasan kali ini hanya saya dan juga Rehan Arka Permana yang dapat menjelaskan karena satu rekan kami Dino Wahyu Setiawan tidak dapat ikut menjelaskan dikarenakan sedang sakit dan sedang opname di rumah sakit. Dimohon untuk pemaklumannya. Baik, untuk sistem yang kami buat ini adalah sistem pemesanan dan juga pengelolaan tiket travel atau yang diberi nama Dravel. Jadi permasalahannya di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi ini semakin pesat sehingga kebutuhan masyarakat untuk berbagai layanan yang efisien dan praktis itu pasti akan terus meningkat. Nah, salah satunya itu di bidang transportasi, terutama dalam hal pemesanan tiket perjalanan. Di era sekarang ini, tentunya masyarakat itu pasti mayoritas sudah menggunakan yang namanya ponsel dan juga internet. Apalagi kemajuan teknologi kan sudah pesat. Nah, ini tuh menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era modern seperti sekarang ini. Nah, jadi untuk permasalahannya sendiri itu jika sistem pemesanan tiket itu masih dilakukan secara tradisional atau harus datang ke tempatnya langsung itu adalah aksesibilitasnya itu yang masih terbatas. Banyak orang yang masih tinggal di daerah terpencil ataupun orang yang memiliki jadwal yang sibuk itu merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket dengan mudah. Nah, selain itu juga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data, informasi yang tidak selalu diperbarui, sehingga antriannya itu akan panjang di loket, dan itu adalah hal yang tidak efisien. Nah, di sistem kami ini, dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan aplikasi pemesanan tiket travel berbasis digital yang bernama Dravel ini. Nah, aplikasi ini tuh dirancang untuk memberikan solusi yang lebih praktis dan juga inovatif bagi masyarakat ketika membutuhkan tiket untuk perjalanan. Nah, jadi di sistem aplikasi kami ini berbasis konsol yang hanya dapat di-run di terminal saja, juga menggunakan bahasa Python dan menggunakan Pandas OS, CSV, dan juga Datetime. Untuk fitur-fiturnya sendiri, nah di sini di program kami ini untuk yang pertama, eh, pengguna yang ingin menggunakan sistem kami ini harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, jika belum memiliki akun, nanti akan ada fitur daftar untuk mendaftarkan akun. Jika sudah mendaftarkan akun, yaitu dengan membuat password, PIN, dan juga username. Nah, lalu ketika sudah melewati fitur daftar ini, jika ingin melanjutkan sistem, pengguna itu akan ada fitur login. Nah, di fitur login ini nanti pengguna hanya tinggal memasukkan username dan juga passwordnya saja, lalu akan melanjutkan ke sistem. Nah, di sini juga ada menu utama. Nah, di menu utama ini nanti pengguna akan dapat melanjutkan atau disuguhkan dengan beberapa fitur-fitur yang ada di sistem kami. Nah, seperti ada fitur informasi akun, pembelian tiket, rute dan detail rute, tiket saya, menu pembayaran, isi saldo, dan juga nanti akan ada keluar. Nah, untuk untuk fitur informasi akun sendiri di sini, eh, pengguna itu akan dapat melihat informasi akunnya secara detail, seperti nama, username, ataupun password dan PIN. Dan di fitur informasi akun ini juga akan ada opsi untuk ganti password jika pengguna ingin mengganti dari password dari akunnya. Dan juga selain itu akan ada fitur pembelian tiket. Nah, di sini sebelum melakukan pembelian tiket,
Pengguna itu akan diminta untuk memilih paket kendaraan yang diinginkan. Selain itu juga di sini di dalam pembelian tiket, pengguna itu diminta untuk memilih dari tujuan tiketnya itu akan dipesan untuk tujuan kemana. Nah, di sini juga ada tanggal. Nah, di sini pengguna itu diminta untuk menginputkan tanggal yang akan dipesan untuk perjalanannya. Selain itu juga ada tanggal pulang. Nah, jadi di kami itu menyediakan eh, tiket yang dipesan itu hanya untuk perginya saja atau pulangnya saja. Jadi nanti pengguna akan dapat memilih. Nah, setelah melakukan pembelian tiket atau sudah memilih paket kendaraan dan juga memilih rute dan tanggalnya juga di sini akan ada fitur proses pemesanan. Nah, di proses pemesanan ini nanti pengguna itu akan melihat secara detail berangkatnya, tujuannya, jarak, waktu, dan juga total harga yang harus dibayar untuk tiket tersebut. Di proses pemesanan ini nanti tiketnya itu akan diproses. Nah, jika sudah berhasil atau tiketnya itu sudah berhasil dibuat, nanti pengguna itu akan diarahkan untuk pembayaran dari tiket tersebut. Nah, jadi di sistem kami ini juga ada isi saldo. Fitur isi saldo ini gunanya untuk menyimpan saldo dari penggunanya sendiri. Jadi saldo itu nanti akan digunakan untuk membayar dari tiket yang sudah dipesan. Jadi jika tidak memiliki saldo, maka tidak dapat untuk melakukan pembayaran tiket. Nah, jadi untuk pembayarannya di sini nanti setelah melakukan proses pemesanan yang di sini itu pengguna jika akan membayar akan fungsi atau fitur pembayaran ini akan dipanggil. Nah, di pembayaran ini nanti akan melihat dari isi saldonya dari fitur yang diisi saldo ini. Jika isi saldonya itu lebih besar daripada harga dari tiket yang dipesan, maka akan lanjut ke pembayaran. Namun jika isi saldonya itu nol ataupun kurang dari harga tiket yang dipesan, itu pengguna harus top up saldo terlebih dahulu atau mengisi saldo yang mencukupi atau lebih dari total harga dari tiket yang dipesan. Nah, ini dia fitur pembayarannya. Lalu setelah pembayarannya berhasil, di sini pengguna juga akan ada fitur tiket saya. Nah, jadi di fitur tiket saya ini, pengguna akan dapat melihat secara detail dari rute yang sudah dipesan atau tiket yang sudah dipesan. Nah, jadi nanti di sini akan ada nama, rute, jumlah, pulang pergi, tanggal berangkat, tanggal pulang, dan juga status pembayaran dari tiketnya sendiri. Nah, setelah mengetahui detail dari tiketnya, nanti pengguna juga bisa memilih opsi menu pembayaran ataupun keluar. Nah, juga di sini terdapat fitur detail rute. Nah, detail rute ini nanti pengguna dapat melihat detail rute dari tiket yang sudah dipesan. Nah, di sini akan pengguna dapat melihat detail rute mulai dari berangkatnya, tujuannya, jaraknya, waktu, dan juga harga. Nah, itu tadi adalah beberapa fitur-fitur dari aplikasi kami atau sistem kami. Nah, untuk penjelasan secara detail mengenai sistem kami ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rehan Arka Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rianarka Permana dengan NIM 242410101034 ingin menjelaskan secara lebih detail tentang fitur-fitur yang ada di program proyek kami. Yaitu kita mengambil judul proses pengelolaan dan pemesanan tiket travel. Yang pertama itu ada pertanyaan awal. Pertanyaan awal tuh di sini si user diminta untuk ditanyain apakah si user itu mempunyai akun atau enggak dengan menginputkan ya atau tidak. Kalau iya, berarti si user memiliki akun maka akan diarahkan ke fitur login. Kalau tidak, maka akan diarahkan ke fitur daftar. Nah, kalau si user tidak menjawab antara ya atau tidak, maka akan ada perintah print masukkan inputan ya atau tidak dan juga akan mengulang apa ya kayak disuruh input ya atau tidak lagi. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan while true. Ini kan sama while not flag. While not flag berarti karena flagnya false berarti while true kan. Nah, jadi itu daftar.
Nah, daftar di sini itu nanti si user itu diminta untuk input nama depan dari nama user itu, dan juga nama belakang. Nah, terus habis itu nama depan dan nama belakang ini digabungkan menjadi satu yang dinamai dengan nama user, variabel nama user. Nah, itu nanti nama depan ada di depan, terus ditambah dengan spasi sebagai kayak pemisah antara nama depan dan nama belakang. Habis itu username itu eh, dimin, si user ini diminta untuk memasukkan username untuk dijadikan username akun dari user tersebut. Nah, di sistem kami di codingan ini kita tuh memakai kayak logika kalau si username sudah dipakai maka tidak bisa digunakan lagi. Misal username si user satu itu memakai username Rehanarka, terus user 2 ingin mendaftarkan username Rehanarka, maka itu tidak bisa karena sudah didului oleh user satu. Nanti tuh si user 2 itu disuruh untuk mencoba lagi atau keluar, mencoba lagi dengan username yang berbeda atau keluar dari sistem gitu. Habis itu diminta untuk PIN keamanan. Nah, PIN ini sendiri fungsinya cukup penting di dalam codingan ini. Itu untuk memverifikasi data di apa ya, kayak fitur-fitur yang bersifat penting, sensitif atau bersifat dengan bersinggungan dengan keamanan. Jadi untuk nanti dimintain data PIN oleh user, jika sesuai nanti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya begitu. Lanjut ke fitur login. Login ini kayak si user diminta untuk memasukkan username dan juga password doang. Nah, kalau username dan passwordnya itu ada di dalam data user, nanti akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau nggak ada, nanti akan ditampilkan print kalau print pesan kalau username atau passwordnya itu salah, dan ada pilihan untuk coba lagi, daftar atau keluar. Kalau lanjut, kalau misal benar, nanti akan diarahkan ke fitur menu. Ini fitur fungsinya ini untuk apa ya, kayak tampilan awal dari sebelum si user itu masuk ke fitur-fitur yang berbeda. Ini ada 7. Yang pertama informasi akun, pembelian tiket, rute dan detail rute, tiket saya, menu pembayaran, dan isi saldo dan juga keluar atau logout. Nah, kalau si user memasukkan yang apa, nomor yang tidak ada di sini, misalnya 0 atau di atasnya 7, itu nanti akan menampilkan perintah print pesan input menu tidak tersedia. Nanti si user diminta untuk menekan enter untuk kembali ke fitur menu gitu. Kalau tekan satu kan ke informasi akun. Informasi akun berarti ini si user nanti pertama-tama akan ada sambutan kayak verifikasi data diri, print verifikasi data diri, terus nanti itu seperti yang saya bilang di awal tadi, semua yang fitur yang bersifat sensitif atau berkaitan dengan keamanan akan dimintai PIN untuk verifikasi data. Nah, di informasi akun ini, si user itu diminta untuk memasukkan PIN. Kalau PIN-nya sesuai dengan yang ada di data user, maka akan melanjutkan prosesnya. Nah, prosesnya apa? Prosesnya itu menampilkan tampilan nama, username, dan saldo dari akun tersebut. Nah, di dalam informasi akun ini juga ada fitur lagi yang namanya tuh ganti password. Nah, nanti itu setelah itu di sini saya akan menjelaskan fitur ganti password itu. Nah, ganti password itu nanti si user itu diminta untuk memasukkan PIN karena itu berkaitan dengan keamanan dan juga bersifat sensitif. Si password si user dimintain untuk memasukkan PIN. Jika PIN-nya sesuai, maka si user itu diminta untuk memasukkan password baru. Nah, setelah memasukkan password baru, si user itu diminta lagi untuk mengulang password baru yang sudah dimasukkan tadi. Kalau tidak sesuai, maka akan disuruh mengulang atau menginputkan password baru lagi sampai si apa ya, password sampai perulangan atau keyakinan password ini itu sesuai dengan password baru yang dimasukkan gitu. Kalau sudah sesuai nanti akan merubah password yang ada di data user dengan password baru begitu. Selanjutnya kalau
menginputkan dua, dua itu kan pembelian tiket. Nah, pilihan dua di sini saya mengasih ke data rute dulu. Data rute itu ada di bawah, saya taruh di bawah. Itu fungsinya untuk menampilkan, membuat apa ya, membuat database rute yang nantinya tuh akan dipakai di eh, pemesanan tiket gitu. Setelah itu lanjut ke pilih kendaraan. Nah, dipilih kendaraan, pilih kendaraan ini nanti si user itu yang pertama itu kan ada paket mobil dulu. Sebelum ke pilih kendaraan, kita masuk ke paket mobil dulu. Paket mobil itu kayak suatu data yang menyimpan jenis-jenis kendaraan, jenis mobil, harga tambahan, dan kapasitas per kendaraan. Jadi ada di di travel ini menyediakan jenis kendaraan dengan mobil yang berbeda-beda. Terus dengan dan juga ada harga tambahan yang berbeda-beda dan juga kapasitas atau kursinya juga berbeda-beda gitu. Nah, si data ini akan dimasukkan ke dalam akan ditambahkan ke dalam file CSV dengan nama data_mobil.csv. Setelah itu masuk ke pilih kendaraan. Nah, pilih kendaraan ini akan menampilkan kayak menu menu jenis kendaraan yang sudah ada. Nah, di sini nih di sini kan saya itu jenis kendaraannya itu sudah ditetapkan oleh sistem. Kenapa? Karena di sini aplikasi ini tuh hanya memakai satu role, yaitu user sebagai pengguna, tidak ada admin. Jadi tidak bisa menambahkan mobil, tidak bisa menambahkan jenis mobil secara manual. Jadi sudah ditetapkan oleh sistem, yaitu 5, yaitu ada Hiace, Avanza, Hino Dutro, Alphard, dan R3. Nah, habis itu si user itu diminta untuk menginputkan mau milih mobil yang mana dari kelima mobil tersebut. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan ke pembelian tiket. Habis dipilih kendaraan, di sini akan masuk ke pembelian tiket. Eh, sebelum itu ya, sebelum itu, sebelum setelah user memasukkan nama mobil yang sudah ditentukan, nanti akan ada tampilan baru yaitu nama kendaraan, harga tambahan, dan kapasitas. Jadi dia itu menampilkan data dari dari paket pilihan mobil. Eh, ya dari paket mobil. Dia menampilkan apa ya, kayak keterangan dari mobil yang kita punya. Mobil yang kita pilih. Misal kita milih Avanza. Nah, di sini maka akan menampilkan kayak nama kendaraan. Nama kendaraannya tuh Avanza. Harga tambahannya berapa? Si Avanza tersebut tuh harga tambahannya berapa dan kursi dari Avanza itu sendiri tuh berapa nanti akan ditampilkan di situ. Setelah itu baru akan ke pembelian tiket. Pembelian tiket ini sama kayak pemilihan mobil tadi. Bedanya itu hanya di ini tuh bersifat ini tuh rute sebagai rute. Tujuannya itu sebagai rute. Nah, kan di travel ini berangkatnya itu sama ya. Berangkatnya itu di Jember semua. Jadi Jember Surabaya, Jember Banyuwangi, Jember Malang, Jember Denpasar, Jember Jakarta, Jember Bandung gitu. Nah, di sini si user itu disuruh untuk memilih mau ke rute yang mana. Kalau sudah, nanti si user itu akan ditampilkan data dari rute yang user pilih. Datanya dari mana? Datanya itu dari data rute yang tadi di bawah gitu. Yang ditampilin apa aja sih? Nah, yang ditampilin itu ada yang ditampilin itu ada di bawah, yaitu lanjut ke sebelum ditampilkan, lanjut ke tanggal dulu. Nah, di tanggal itu si user itu diminta untuk menginputkan tanggal keberangkatan. Di sini saya memakai library datetime untuk apa ya? Untuk menentukan tanggal hari ini. Nah, jadi itu fungsinya itu kan si user itu nanti kan disuruh untuk memesan suatu tiket. Nah, si tiket ini kan pasti ada tanggal keberangkatan. Nah, jika tanggal keberangkatannya itu kurang dari hari ini, misal hari ini tuh tanggal 6 bulan 12 tahun 2024. Jika si user itu mesen tiket untuk tanggal 4 bulan 12 tahun 2024, berarti itu kan ada di masa lalu atau masa yang udah lampau. Nah, itu akan ada perintah print
yang memberitahu kalau inputnya itu salah. Kesalahan inputan tidak boleh memesan tiket di masa yang sudah berlalu. Nah, nanti si user itu diminta untuk menginputkan tanggal lagi sampai tanggalnya itu benar. Minimal itu sama dengan hari ini gitu. Gitu. Kalau sudah lanjut ke proses pemesanan. Nah, di proses pemesanan ini si user itu nanti di nah ini yang seperti yang saya bilang tadi itu ada tampilan. Nah, tampilannya apa saja? Itu ada berangkat, tujuan, jarak, waktu dan harga dari rute yang user pilih. Tadi misal user milihnya itu Surabaya, maka berangkatnya itu Jember, tujuannya Surabaya, jarak Jember ke Surabaya berapa itu nanti ditampilin, waktu dari Jember ke Surabaya itu berapa jam itu ada, terus harganya itu berapa itu ada. Nah, semua ini tuh ngambil di fitur data data detail data rute yang ada di bawah tadi gitu. Nah, habis itu setelah ditampilkan data itu data rute itu ada inputan kayak si user itu beneran mau pesan tiket atau kembali ke menu. Kalau si user mau beneran pesan tiket, nanti lanjut ke anu masuk si user ini diminta untuk memasukkan nama. Nama apa? Nama tiket itu. Habis itu si user diminta untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dipilih. Terus selanjutnya di user ini ditanyain apakah dia itu ingin pulang pergi atau hanya keberangkatan doang. Kalau pulang pergi jawabannya iya, maka akan diarahkan ke fitur tanggal pulang. Fitur tanggal pulang ini sama seperti fitur tanggal keberangkatan, tapi bedanya ini saya menambahkan satu logika baru. Kan di fitur keberangkatan ini hanya ada kalau si tanggal keberangkatan lebih kecil dari hari ini, maka nggak bisa. Atau ada print pesan tidak bisa karena pesannya tuh di masa lalu. Nah, itu sama di tanggal pulang tuh juga sama ada logika tersebut, tapi ditambahkan dengan kalau tanggal pulang kurang dari tanggal keberangkatan, maka akan ada print pesan yaitu eh, kesalahan tidak tidak bisa memesan tiket apa kurang dari tanggal keberangkatan. Jadi itu misal berangkatnya itu tanggal 6 bulan 12 tahun 2024. Nah, kalau minimal tanggal pulangnya itu harus tanggal yang sama. Minimal itu tanggal 6 bulan 12 tahun 2024 dan seterusnya ke atasnya. Nah, kalau ke bawah misal tanggal 5 itu nggak bisa. Karena itu kan nggak mungkin sih kita pulang dulu baru berangkat. Itu salah. Jadi harus berangkat dulu baru pulang gitu. Habis itu lanjut lanjut ke pembuatan CSV. Pembuatan CSV di sini tuh membuat kayak tiketnya. Tiketnya ini data tiket.csv yang isinya itu username, nama, rute, pulang pergi, harga, tanggal berangkat, dan tanggal pulang. Setelah itu selesai dibuat, nanti ada pertanyaan, apakah si user ini ingin langsung membayar atau enggak? Kalau iya, nanti akan langsung diarahkan ke fitur menu. Kalau enggak, kalau iya diarahkan ke menu pembayaran. Kalau tidak, diarahkan ke fitur menu. Gitu. Lanjut di menu yang ke fitur selanjutnya. Di sini ada fitur rute dan detail rute. Rute dan detail rute ini fungsinya itu untuk apa ya? Si user itu diminta untuk bukan diminta sih. Si user nanti ini akan disajikan eh, kayak data data rute dari berangkatnya itu mana saja, berangkatnya kan di sini sama yaitu Jember. Terus tujuannya mana saja, tujuannya kan sudah kita tetapkan karena di sini kita tuh hanya ada satu role. Itu ada Surabaya, Banyuwangi, Malang, Denpasar, Jakarta, dan Bandung. Terus jaraknya itu berapa, terus waktunya itu berapa, terus harganya itu berapa, nanti ditampilkan di detail rute gitu. Lanjut, ada fitur
ada fitur tiket saya. Nah, tiket saya ini ketika si user sudah membeli tiket, kan nanti ada kayak data tiketnya gitu ya. Nah, ini fitur tiket saya ini fungsinya untuk menampilkan tiket yang sudah dibeli oleh akun si user tersebut. Kan kan ini kan si aplikasi ini kan pasti akan ada banyak user yang login atau user yang daftar. Nah, dari berbagai user itu kan pasti ada eh, ya pasti di atas satu lah yang memesan tiket. Misal ada user satu, user dua, user tiga. Nah, user satu mesen tiket dua, user dua mesen tiket tiga, user tiga mesen tiket empat. Nah, tiket saya ini nanti itu fungsinya memunculkan tiket yang sudah dipesan atau yang sudah dibeli. Enggak, tiket yang sudah dipesan maupun itu yang sudah dibeli maupun itu yang sudah dibayar ataupun belum dibayar. Itu ditampilkan di fitur tiket saya ini. Nah, itu dia tuh hanya menampilkan tiket yang sesuai dengan tiket yang username-nya di data sesuai dengan username yang kita inputkan. Nanti itu di data tiket di sini di atas tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, ini kan ada username. Username ini yang ada di data harus sesuai dengan username login. Nah, kalau sudah sesuai, nanti itu akan dimasukkan tiket yang sudah disesuaikan tadi gitu. Misal user 2 nih, user 2 ini ingin ingin mengakses fitur tiket saya. Nah, nanti tiket yang ditampilkan itu hanya tiket si akun user 2 sendiri, Bu. Jadi akun si user satu itu tiketnya tuh nggak ikut ditampilin. Akun si user 3 itu tiketnya nggak ikut ditampilin. Jadi yang ditampilin itu yang sesuai dengan username yang login tadi. Username yang login tadi, misal username-nya user 2 berarti yang ditampilin hanya tiketnya user 2. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya itu ada fitur fitur menu pembayaran. Menu pembayaran ini nanti si user sebentar, menu pembayaran nanti awal-awal itu akan ditampilkan eh, nama, rute, jumlah pulang pergi, tanggal keberangkatan, tanggal pulang, dan status pembayaran tiket si user itu. Nah, ini sama seperti tiket saya, ini disesuaikan. Jadi tiketnya itu hanya yang sesuai dengan tiket user. Jadi misal user 2. Nah, user 2 ini kan di menu pembayaran ini tiket yang ditampilkan itu hanya si milik tiket tiket user 2 saja karena dia tuh dicocokin dengan username yang loginin di awal. Misal di awal itu si user si user ini masukin username yang sesuai dengan username user 2 akun 2. Nah, jadi tiket yang ditampilkan itu hanya milik username yang sesuai gitu. Nah, habis itu beda dengan tiket saya kan tiket saya hanya menampilkan apa tik- menampilkan semua tiket yang ada di username tersebut. Nah, beda dengan itu, nah si pembayaran ini dipilah lagi tiket yang ada di username tersebut, tapi yang belum dibayar. Jadi yang ditampilin di pembayaran ini tiket yang belum dibayar dan sesuai dengan username yang diloginin di awal. Gitu. Gimana tahunya belum dibayar? Dari status pembayaran yang ada di data detail tiket. Gitu. Lanjut, habis itu si user itu ditanyain apakah si user ini beneran mau membayar atau enggak. Mana tiket yang mau dibayar? Nah, tiketnya itu diinputkan, tiket yang mau dibayar itu nanti user inputkan dengan namanya. Jadi, kan ada nama tiket. Nah, tiket yang mau dibayar itu inputkan nama tiket tersebut. Misal nama tiketnya Rehan, maka inputkan aja Rehan. Nanti si sistem itu otomatis akan memilah tiketnya itu tiket Rehan doang. Jadi username yang sesuai dengan login awal, terus statusnya belum dibayar, terus namanya itu nama yang sesuai dengan diinputkan di sini, nama tiket ini gitu. Begitu ketika sudah dibayar.
nanti kan ada keyakinan apakah benar ingin dibayar, nanti nominal sebesar titik 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 akan dikurangi dari saldo Anda. Kalau menjawab iya, maka akan dikurangi dan status pembayaran yang awalnya belum selesai diubah ke sudah dibayar. Itu. Kalau misal saldonya nggak cukup, nanti akan diarahkan diberi pilihan ada menu, terus opsi pembayaran, menu atau yang kedua itu ada isi saldo, yang ketiga itu ada keluar. Selanjutnya ada isi saldo. Isi saldo ini fungsinya nanti untuk mengisi saldo dari akun yang diloginin. Kan saldonya di awal itu kita setting dengan default nol. Nih, defaultnya itu nol. Kita bikin itu si saldo dari semua akun itu awalnya itu pasti nol. Nah, di sini kita nah inilah fungsinya isi saldo untuk mengisi saldo dari akun-akun yang baru didaftarkan tadi atau mengisi saldo akun yang diloginin gitu. Nah, di sini diminta untuk memverifikasikan data diri dengan menginputkan PIN. Kalau PIN-nya sesuai, maka akan melanjutkan proses ke proses selanjutnya, yaitu nanti si user ini diminta untuk menginputkan eh, nominal nominal sebesar berapa yang mau diisikan ke saldo akun tersebut. Nah, habis itu misal isinya 1 juta, maka di data user si saldo akan dirubah yang awalnya nol atau awalnya berapa dirubah ke saldo baru. Saldo baru itu nominal yang tadi di top upin gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya itu keluar. Keluar ini fungsinya itu buat keluar dari sistem. Jadi kayak nge-break gitu atau keluar dari sistem. Nanti ada print. Terima kasih telah menggunakan driver gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menjelaskan run kode saya. Yang pertama, kalau iya ke login, kalau tidak ke daftar. Ini saya sudah punya dengan Arka. Kalau kita coba tes. Tuh, di sini sudah digunakan. Lanjut. Ini kalau salah, masih aku gitu. Isinya itu saldo username nama dari data user si Renarka. Ganti password sama. Saya Renarka. Terus ini Renhan. Password baru tidak sesuai. Coba. Password telah diubah. Kita kembali ke menu. Pemilihan tiket. Misal kita pilih Hinudutro. Kendaraannya. Ini akan menampilkan keterangan kendaraan dari Hinudutro. Pesan tiket. Jember Surabaya. Ini tiket keberangkatan. Kan sekarang tanggal 6. Misal kita tanggal 5. Anda tidak bisa tiket ke waktu yang lalu. Terus kita misalnya 2 doang. Format salah. Oke. Misal kita pesan tanggal 9. Aman. Di sini akan menunjukkan keterangan rute Surabaya. Habis itu pesan tiket. Akan 2. Iya. Misalnya di bawah. Kan tadi berangkat tanggal 9. Kita pulang tanggal 8. Kan nggak logis. Nah, Anda tidak bisa memesan tiket pulang di bawah tiket keberangkatan Anda. Ini misalnya 2024, 12, 04 di bawah tanggal hari ini. Nah, ini juga error sama. Nah, ini kalau formatnya salah, kesalahan input. Nah, 10 baru benar.
Nah, tiket sudah dibuat. Ini bisa. Apakah Anda ingin langsung membayar? Tidak. Maka akan ada. Nah, di situ rute. Nah, ini untuk melihat detail rute. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Di situ kita pencet menu lagi ke tiket saya. Nah, tiket saya ini kan tiketnya yang belum dibayar doang. Kebetulan di sini cuma satu. Misal ini ada dua dan satunya sudah dibayar, maka yang ditampilin yang statusnya belum dibayar doang. Kita ke menu, masuk ke fitur selanjutnya, menu pembayaran. Misalnya Rehan, ya. Nah, saldo Anda tidak cukup. Kita ke menu lagi. Lanjut ke isi saldo. 5, kita ke menu, baru kita bayar lagi. Nah, pembayaran tiket berhasil. Lihat tiket menu, coba kita cek lagi tiketnya apakah sudah berubah status pembayarannya. Nah, sudah berubah, ini juga sudah berubah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.